Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Cewek-cewek langsung histeris dan pada berpelukan. Ayu dengan sedikit nada marah berkata, "Gara-gara kamu nih cerita beginian, jadi beneran kejadian kan?" "Mana aku tahu Yu, aku kan cuma ngasih tahu aja." Sudah, nggak usah takut. Mungkin tadi kebetulan ada warga di sini yang lewat. "Mana ada warga tengah malam jalan di hutan?" "Udahlah, begini aja kalian takut. Aku nggak percaya sama Tayul. Aku bakalan kesana. Siapa tahu aja dia beneran warga sekitar sini. Jadi kita bisa nanya-nanya." Jangan Yang, aku takut itu beneran hantu." "Kalian di sini aja. Nanti aku sama Adnan yang kesana." "Hati-hati Yang." "Iya sayang." Riko dan Adnan terlihat berjalan menghampiri orang berbaju putih tadi. Zoya kemudian menatapku dan bilang, "Gimana menurutmu? Apa yang kamu lihat tadi?" "Nggak tahu, aku cuma lihat sekilas. Masih nggak bisa pastiin." "Sama aku juga." "Kalian ngomong apa sih?" kata Denny. "Nggak apa-apa kok Den, ayo dilanjut makan jagungnya. Cepat abisin biar gak mubazir. Abis itu kita lanjut tidur aja, udah tengah malam gini." Sambil nunggu Riko dan Adnan kembali, kami memakan jagung yang dibakar tadi. Tak lama mereka berdua datang. Begini kata Riko, "Ternyata beneran warga. Dia tinggal di rumah yang tak jauh dari sini." "Iya, besok kita kesana ya. Kalau malam ini takutnya kita bakalan ganggu dia." "Ya udah, kita tidur aja kalau gitu. Udah lumayan ngantuk ini." "Ayang masih takut nggak?" "Masih Yang." "Malam ini aku tidur di tendambu ya." Malam ini aku tidur di tendamu ya, nemenin kamu." Cari kesempatan. Ini di hutan loh. Jangan coba-coba basakian loh. Nanti kualat." "Enggak kok, cuma bercanda." Mereka kemudian masuk ke tenda masing-masing. Zoya nyuruh 3 cowok temannya untuk bertiga satu tenda, dan dia satu tenda dengan aku. Setelah kami masuk ke tenda, terdengar suara Samuel bersuara nyaring. "Hati-hati Yan, jangan tidur terlalu lelap. Kamu bisa diperjakain sama Zoya." Aku cuma bisa balas, "Iya bang." Padahal dalam hati aku bertanya-tanya, masa iya sih cowok ganteng-ganteng gini homo? Tak lama setelah itu tangan Zoya mulai gerak-gerak menggerayangi celanaku. Pas hampir menyentuh anuku, aku pukul tangan dia. Kamu beneran homo ya?" Enggak kok, maaf ya, cuma bercanda." Aku jadi ngeri tidur sama kamu. Jangan-jangan apa yang mereka bilang itu beneran? Kamu gak suka cewek, tapi malah suka cowok. Aduh, kamu ini omongan mereka dipercaya. Ini tangan kamu buktinya, mau ngapain? Aku cuma bercanda aja kok. Kali aja yang homo itu kamu. Aku itu masih suka cewek. Aku juga. Tapi kata teman-temanmu, kau selalu menghindar, tapi malah akrab sama teman cowok. Itu sebabnya aku mau satu tenda sama kamu. Soalnya aku sudah pernah cerita ke Riko. Dia temanku paling akrab, tapi justru dia yang menolak mentah-mentah ceritaku hanya karena dia tidak percaya hal mistis. Ya udah apa? Aku jadi penasaran nih. Jadi sebenarnya gini, kamu lihat kan mereka berempat? Maksudmu pengawalmu yang di luar itu? Iya. Mereka selalu ikut kemanapun aku pergi. Emang siapa mereka? Kok bisa nempel sama kamu? Ya, kisah ini berawal dari awal aku masuk SMA. Saat acara pramuka, aku terjatuh ke sebuah sungai yang lumayan dalam dan diselamatkan oleh seorang wanita cantik. Ternyata mereka dari kerajaan Buaya Putih. Salah satu dari anak raja itu ada yang suka dengan aku, yaitu cewek yang menyelamatkan aku tadi. Awalnya mereka setelah menolongku mau mengembalikan aku ke alam kita, tapi putri cantik itu menahan dan bilang agar aku tetap tinggal di istana mereka dan diminta dinikahkan. Kamu mau? Enggak kan? Aku
Aku masih sekolah. Masa masih muda udah nikah? Lagian sama makhluk asing pula. Dah, terus gimana selanjutnya? Aku jujur aja, aku juga naksir sama dia, tapi aku masih muda dan masih pengen sekolah. Lagian alam kita berbeda. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Emangnya kamu tahu kalau waktu itu kamu di alam jin? Ya tahu. Di dunia kita mana ada kerajaan yang megah seperti milik mereka. Lagian aku itu sejak kecil udah bisa melihat hal-hal gaib. Jadi aku bisa bedain mana alam kita dan alam jin. Oh, lanjut. Kemudian sang putri menawarkan syarat. Dia mau melepaskan aku dan janji akan menikahinya ketika aku berumur 20 tahun. Aku balik tanya, kalau aku nikah nanti, aku gimana? Apa aku bakalan hilang dan dikira mati, atau dia yang bakal menampakkan diri ke alam manusia? Dia bilang pernikahan itu hanya sekedar formalitas. Setelah nikah masih seperti hari biasa. Dia di alamnya dan aku di alamku. Hanya saja setiap malam Jumat aku harus ke alamnya untuk basakian, atau jika aku tidak bisa, dia yang akan mendatangiku dalam wujud manusia. Kamu terima? Ya aku terima, kan cuma hal sepele itu. Asalkan aku tidak berpindah alam. Hanya saja dia melarangku dekat dengan wanita lain dan dilarang menikah karena dia pencemburu. Wah, pantas kamu dibilang homo. Ya itu sebabnya aku selalu dibilang homo, karena menjauh dari cewek dan sering menolak cinta ke mereka. Tapi Tuan Putri tadi katanya bakalan melepaskanku setelah kami mempunyai 3 orang anak. Itu anak mau nanti gimana bentuknya? Dan apakah dia bakalan hidup di alam jin atau alam manusia? Mana aku tahu, kan belum nikah. Iya sih, kata dia hanya ingin punya keturunan dariku, karena aku masih ada garis keturunan dari Pangeran Suryanata. Dia ingin mempunyai anak dariku supaya bisa menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Sebab kerajaan gaib yang memiliki keturunan dari garis keturunan Pangeran Suryanata bakalan dihormati dan disegani. Oh gitu. Tapi kalau aku nggak salah nih ya, dalam ilmu biologi itu binatang buaya termasuk yang punya nafsu besar. Kalau mereka basakian itu bakalan lama. Makanya sampai ada yang jualan ramuan terbuat dari kelamin buaya supaya kuat berhubungan. Kamu gak kuat kalau dia minta jatah semalaman tanpa berhenti, dan darah putihmu bakalan disedot habis sama dia. Kamu ini terlalu jauh berpikirnya. Aku aja gak sampai ke sana mikirnya. Masih ada waktu 2 tahun lagi. Iya sih. Ya daripada kamu penasaran aku kuat atau enggak, bagaimana kalau kita coba malam ini, biar kamu tahu jawabannya. Mau ngapain sih kamu? Jangan-jangan karena kelamaan jauh sama cewek kamu mulai homo ya? Bercanda kok. Abisnya kamu serius banget sih. Terdengar dari tenda sebelah teriak, "Woi, dari tadi ketawa-ketawa aja. Jangan-jangan udah pada buka baju dan celana ya? Apaan sih? Ganggu aja. Ya deh, terusin aja. Asal jangan berisik. Susah tidur kami." Iya deh, maaf. Gak nyaring-nyaring lagi. Kamu kok jawabnya gitu sih? Kenapa gak bilang aja kalau kita ketawa karena lagi cerita? Nanti dikira mereka kita beneran lagi berhomoan. Udahlah, jangan diraukan mereka. Udah biasa aku diajak mereka. Itu kamu, tapi kan aku beda. Jadi malu aku. Aduh, maaf deh kalau gitu. Oh iya, itu yang berempat gimana ceritanya? Apa hubungannya mereka sama kerajaan buaya putih? Oh, kalau itu mereka pengawal yang sengaja diutus sama Tuan Putri untuk jagain aku supaya gak kenapa-kenapa. Hanya sekedar memastikan keamanan dan keselamatanku sampai waktu pernikahan aku dengannya tiba. Oh, asik juga ya punya pengawal pribadi gitu. Ya gitu teh. Ya gitu deh. Hehe. Tak lama setelah itu, angin tiba-tiba bertiup kencang. Aku jadi khawatir bakalan ada hujan. Mana udah tengah malam gini lagi. Kalau sampai basah tanah dan masuk ke tenda gimana mau tidur? Tiba-tiba terdengar teriakan dari salah satu tenda cewek. Kami langsung bangun dan keluar tenda untuk cek di mana teriakan itu berasal. Ternyata dari arah tenda Ratih sama Lia. Terlihat mereka lari keluar tenda sambil teriak, "Pocong!" Pandangan kami semua otomatis tertuju ke tenda mereka, dan melihat di belakang tenda berdiri sesosok putih dengan wajah yang agak kurang jelas. Riko yang emang tidak percaya dengan hantu langsung ambil kayu di bekas pembakaran jagung dan berlari ke arah tenda dengan niat ingin memukul sosok putih itu.
Woi, jangan kabur kamu. Apaan sih kamu ini? Jangan so berani. Paling itu cuma orang-orang yang tadi mau nakut-nakutin kita. Di hutan mana ada pocong? Pocong itu kan bentuknya orang mati. Sekarang aku tanya deh, kira-kira ada nggak orang mati di hutan? Aneh aja kalau sampai ada pocong. Udahlah, kalau emang itu cuma nakutin kita, nggak usah dikejar. Ini udah malam banget, kembali tidur aja. Kita tukeran tenda sama mereka, mungkin mereka masih takut. Lalu mereka bertukar tenda. Aku dan Zoya kembali masuk ke tenda. Begini kata Zoya, menurutmu gimana sama pocong tadi? Aku yakin itu bukan manusia, kataku. Sama, tapi kita nggak usah kasih tahu mereka, nanti mereka ketakutan. Oke, ayo lanjut tidur aja. Kami kemudian lanjut tidur sampai ketika waktu subuh. Aku bangun dan membangunkan Zoya untuk minta temenin cari air untuk wudhu. Tidak jauh kami berjalan, terdengar suara seperti orang mendesah. Zoya tiba-tiba menunjuk ke arah bawah pohon besar. Coba lihat deh, itu siapa? Itu bukannya Samuel? Iya, sedang apa ya dia di sana? Coba kita deketin. Kok suaranya seperti sedang mendesah, jangan-jangan ngocok. Ayo deketin, nanti kita kagetin dia. Pas kami udah dekat, ternyata dia sedang... Aduh, dengan sosok wanita yang mengerikan tuh. Ya Allah, matanya merah menyala, kukunya panjang, dan ada 8 jari untuk satu tangannya. Jadi total ada 16 jari. Badannya berwarna gelap, hampir sama dengan warna pohon. Dia memeluk Samuel sambil meremas-remas pantat Samuel. Sedangkan Samuel asik itunya dengan keadaan telanjang bulat tanpa pakaian. Mereka melakukannya sambil berdiri dengan posisi wanita itu bersandar di pohon. Ngeri banget. Nikmat banget kali. Kok ngomong gitu? Enggak, maksudku ngeri. Itu Samuelnya sadar gak sih dia sedang asik dengan siapa? Udahlah, biarin aja. Kita cari air aja. Tapi kan, apa nggak kenapa-kenapa nanti Samuel? Dia lagi enak-enak, jangan diganggu. Gak mungkin juga dia diculik sama wanita itu. Siapa tahu dia wewe gombel atau kuntilanak. Bisa diculik nanti Samuel. Wewe sama Kunti cuma menculik anak-anak, bukan memperkosa. Ayolah, biarin aja. Besok kita tanya. Ya sudahlah. Keesokan paginya, mereka pada ngumpul untuk masak air, mau rebus mie. Cuma Samuel yang tidak terlihat. Aku dan Zoya ngomong sambil berbisik. Gimana ini? Samuel gak kelihatan. Jangan-jangan dia diculik beneran. Gak mungkin, paling dia buang air. Kamu kok bisa tenang banget sih? Itu kan teman akrab kamu. Intinya gini, kan aku punya 4 pengawal, dan mereka pasti bertindak kalau salah satu di antara kita diganggu orang sebelah. Tapi mereka masih selalu ikut aku, berarti tidak ada kejadian apa-apa. Oh iya, tapi itu pengawalmu mereka gak makan. Mau makan apa emangnya mereka? Kalau lapar kan bisa cari makan sendiri. Masa iya aku kasih makan mie? Pernah ya denger jin makan mie? Iya sih, lucu kali ya kalau ada jin makan Indomie. Apalagi kalau sampai makan jengkol dan mereka kentut. Tiba-tiba tercium bau jengkol. Pasti orang di sekitar pada saling nyalahin karena gak ada yang mau ngaku siapa yang kentut. Bener-bener lucu ya kalau dibayangin. Kemudian ada Adna nih yang bertanya, kalian kenapa sih ketawa-ketawa asik berdua? Pasti tadi malam sangat menikmati malam indah ya. Berapa kali main tadi malam? Apaan sih? Kami cuma tidur tadi malam. Udah dah, jangan diladenin tuh si Adnan. Tidak lama setelah itu, datang Samuel dengan rambut basah. Sepertinya dia baru habis mandi. Dari mana aja? Pagi-pagi udah gak ada di tempat. Oh, baru selesai mandi aku. Sendirian? Yul, kok kamu sudah di sini? Bukannya tadi mandi juga? Hah? Kamu kenapa, Sam? Mimpi ya? Bukannya kita barusan mandi? Kamu nyuruh aku pergi duluan supaya mereka gak curiga. Wah, gak curiga apa nih maksudnya nih? Oh, kami malah jadi curiga kalian ada apa-apa. Kamu apaan sih? Orang aku dari tadi cuma di sini, kau sama yang lain. Samuel nampak kebingungan. Aku dan Zoya cuma bisa saling tatap, mengingat kejadian subuh tadi. Kalau subuh tadi kamu di mana? Aku di sini sama yang lain. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Fitri. Iya kok, nggak kemana-mana dia. Emang ada apa sih? Jangan-jangan kalian menyembunyikan sesuatu dari kami. Kamu apaan sih Fit? Kan kamu tahu sendiri aku nggak kemana-mana.
Dia aja yang aneh. Oh enggak kok, enggak kenapa-kenapa. Aku mau ganti baju dulu ya, kata Samuel. Sangat terlihat jelas muka Samuel mulai kebingungan dan sedikit pucat. Mungkin subuh tadi dia merasa sedang gitu dengan Yuli, padahal Yuli tidak pernah meninggalkan tenda. Pagi itu setelah kami makan, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan, siapa tahu ketemu air terjun yang dimaksud. Sudah hampir jam 9 kami berjalan, namun tidak ada hasil juga. Sepertinya kami kali ini benar-benar tersesat. Kami lelah, lalu beristirahat sebentar di situ di sebuah pohon besar. Zoya yang saat itu kencing tiba-tiba lari ke arahku dan menarik tanganku membawa ke suatu tempat. Tepatnya ada sebuah sumur tua. Di balik semak, dia nyuruh aku duduk dan kami mengintip ke arah sumur tua itu. Coba kamu perhatikan, ada yang aneh gak dengan sumur tua itu? Sebentar, aku coba lihat dulu, kataku. Bener aja, ada wanita mengerikan yang kami lihat subuh itu sedang bersetubuh dengan Samuel. Aku yakin dia jin sejenis kuntilanak. Meskipun siang tapi dia tetap terlihat mengerikan. Entah apa yang dia lakukan di sumur itu. Kami hanya memperhatikan. Tidak lama, dia melihat ke arah kami. Sepertinya dia sadar kami sedang mengintipnya. Dengan sekejap, dia sudah ada di hadapan kami. Gila, itu adalah keadaan yang sangat menegangkan dan sampai bingung mau berbuat apa. Sama sekali gak ada kepikiran untuk lari atau teriak. Dia mencekek kami dengan kukunya yang panjang dan jarinya yang banyak itu. Kalian subuh tadi sudah melihat aku menikmati tubuh teman kalian. Kalian aku beri dua pilihan, bercinta denganku atau mati. Coba kalian bayangin, seandainya kalian ada di posisi kami saat itu, kalian bakalan milih apa? Mau pilih bercumbu tapi menjijikan, atau memilih mati tapi ya takut mati? Ada. Dan tiba-tiba kuntilanak itu terpental ke belakang. Aku sebut kuntilanak aja ya, soalnya aku gak tahu dia jenis apaan. Ternyata 4 pengawal Zoya datang dan menghajar habis-habisan Kunti tadi. Dia kewalahan sampai tidak berkutik lagi karena dihantam bertubi-tubi oleh 4 orang pengawal yang sakti itu. Benar-benar pemandangan yang mencekam, namun cukup mengasyikkan untuk ditonton. Kunti itu beberapa kali melancarkan serangan namun selalu dapat ditahan oleh mereka. Sampai tiba saatnya ketika Kunti itu mengeluarkan sebuah senjata yang cukup membuat aku dan Zoya kaget. Ternyata dia punya sebuah tombak yang sangat berkilau. Di tengah mata tombaknya seperti sebuah batu yang menyilaukan mata. Saat si Kunti melemparkan tombaknya, jep, tombak itu menancap mengenai salah satu pengawal yang punya sayap. Dia langsung jatuh tersungkur. Melihat temannya terluka, mereka bertiga langsung menyerang Kunti bertubi-tubi. Apalagi 2 pengawal yang punya banyak tangan itu membuat si Kunti kewalahan menangkis serangannya. Dan yang bersayap satunya itu mengeluarkan sebuah rantai yang merah menyala. Sepertinya itu memang rantai api, bukan sekedar rantai berwarna merah. Rantai itu dipukulkan ke Kunti dan membuatnya lumpuh tersungkur ke tanah. Kemudian rantai itu dia ikatkan ke Kunti dan membuat Kunti tidak bisa berkutik untuk melawan lagi. 2 pengawal yang punya banyak tangan itu menghujam si Kunti dengan pedang berkali-kali sampai Kunti berteriak, "Ampun, ampun." Mungkin kalau kalian lihat di TV ya, para pendekar itu tidak akan melukai musuh yang tidak berdaya. Maka beda dengan pengawalnya Zoya, malah dibikin mampus kayaknya, bener-bener kejam. Dan saat Kunti itu tergeletak tidak berdaya, mereka, 2 pengawal banyak tangan itu menyeretnya dengan rantai api tadi dan membawa terbang kemudian menghilang. Si pengawal bersayap kemudian menghampiri temannya yang terkena tombak Kunti untuk mencabut tombaknya. Saat mereka ingin menghancurkan tombak itu, Zoya langsung mencegahnya. "Jangan dihancurkan." "Kenapa pangeran? Senjata ini sangat berbahaya," kata pengawal itu. "Ya udah, tapi kalau batu yang berkilau itu disimpan boleh nggak?" "Boleh pangeran, yang berbahaya hanya tombaknya, sedangkan batu ini hanya sebagai pusat energinya," kata pengawal. Dan si pengawal itu kemudian mengambil batu yang berkilau itu dan menghancurkan tombaknya.
Ini pangeran. Makasih. Kami izin pamit dulu ke kerajaan, mau mengobati dia dan sekaligus ingin memenjarakan wanita jahat tadi. Baiklah. Mereka berdua kemudian menghilang dari pandangan kami. Wah, ternyata kamu sudah jadi pangeran ya. Aku kan calon suami putri kerajaan mereka. Cie, sombong nih. Enggak kok, cuma pamer aja. Kamu naksir gak? Sama siapa? Sama kamu? Atau sama kuntilanak tadi? Ya ampun, sama ini loh. Sambil memperlihatkan batu yang keren tadi. Keren nih, batu apa ya? Kok bisa bercahaya gini? Ini asli dari alam atau bagaimana? Kayaknya keren kalau kita pegang pas malam hari. Kalau gitu, aku kasih ke kamu aja. Anggap aja dia pertemanan kita. Serius nih? Iya beneran. Aku itu orangnya gak pelit. Gak nanya aku. Cuma ngasih tahu aja Zian. Tapi ini gimana? Ini kan benda alam jin. Percuma juga kan kamu ngasih ke aku kalau cuma sekedar benda alam jin. Siapa juga yang bisa lihat? Iya ya, bener juga. Zoya kemudian menutupi batu itu dengan daun. Lalu dia menarik nafas dalam sambil ada yang dibaca. Kemudian dia tiupkan ke daun itu. Buka deh. Wah, mantap. Batunya sudah dimanifestasikan menjadi benda alam manusia. Hanya saja berbeda bentuknya. Tidak lagi mengkilau dan bercahaya. Tapi masih keren sih. Berbentuk seperti oval berwarna bening. Tapi anehnya, kok malah jadi mirip kejubung gini? Gak apa-apa lah, aku tetap suka. Aku simpan kalau gitu. Sip, ayo kita balik. Aku dan Zoya kemudian kembali ke rombongan untuk bergabung. Riko berkata, kalian kemana aja? Asik pacaran di hutan. Zoya pun menimpali, kami cari jalan di sekitar. Siapa tahu aja nemu lokasi air terjun. Ketemu? Enggak, sudah kuduga. Kalian cuma alasan aja. Padahal ingin berduaan di tempat sepi, kata Riko. Aku benar-benar gak nyaman sama perkataan mereka. Hanya karena aku dekat dengan Zoya. Selalu dituduh enak-enak di hutan karena mereka mengira Zoya itu homo. Ingin rasanya aku kasih tahu mereka apa yang sedang dialami Zoya dan membuatnya sampai dituduh teman-temannya sebagai homo. Tapi ya sudahlah. Gak mungkin juga mereka percaya perkataan orang baru sepertiku. Kalau mereka percaya, tentunya sudah dari dulu mereka percaya sama Zoya. Sandi berkata, wah, apa tuh yang di tanganmu? Sambil nunjuk ke batu yang aku pegang. Oh, ini cuma batu. Kerennya, dapat dari mana? Dikasih Zoya. Cie, baru kenal beberapa hari udah dikasih tanda cinta. Ya Allah, aku benar-benar muak sama ejekan mereka. Andai aja deket sama jalan raya, bakalan cari taksi dan pulang aku. Apaan sih kamu, San? Iya nih, kalian dari kemarin selalu ejekin aku sama Zoya. Lagian batu ini baru dapat tadi di sana pas kami jalan. Boleh buat aku nggak? Aku tertarik sama bentuknya, seperti kaca itu. Kamu kenapa sih, San? Itu kan tanda cinta mereka. Nggak mungkin lah dia ngasih ke kamu. Nggak mau, ini mau aku simpan aja. Nanti mau aku bikin cincin ah. Iya deh, iya. Tapi nanti misal kalian ketemu lagi, aku minta ya. Boleh? Sip, janji loh. Tutup Santi. Adnan, yang dari tadi kami datang dia tidak terlihat. Tiba-tiba, dia lari ke arah kami sambil ngos-ngosan. Dia bilang, kalian tahu nggak? Di sana sedang ada ritual. Banyak orang ngumpul. Mereka duduk melingkar mengelilingi sebuah patung yang ada di tengah patungnya berkepala burung dengan 4 wajah. Kira-kira ritual seperti apa ya teman-teman? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat Mas Zian ya. Karya kamu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.